Kita akan mempelajari variabel independen dan variabel yang dependen. Variabel independen itu variabel yang tetap, tidak bergantung pada yang lain. Dan dependen itu bergantung pada yang lain, ya. Jadi dia bisa berubah. Di sini soalnya ada seorang artis namanya Miranda, dia melukis potret untuk memanfaatkan kanvas yang ada di garasi, ya. Jumlah portrait lukisan yang dia hasilkan itu bergantung kepada jumlah kanvas yang dia miliki. Nah, sekarang ditanya mana variabel yang independen, mana yang dependen. Di sini sudah ditandai jumlah lukisan yang dihasilkan itu P. Ya, lukisan yang dihasilkan. Sementara ini adalah jumlah kanvasnya. Nah, mana yang dependen, mana yang independen. Lukisan yang dihasilkan itu bergantung pada jumlah kanvasnya. Berarti jumlah portrait dia bergantung, ya dependen istilahnya, pada jumlah kanvas. Sementara kanvasnya itu independen, dia tidak akan berubah. Maka C itu independen dan P itu dependen, ya, yang lukisan. Sekarang Rihanna dan Kaden, dua orang ini sedang bervacation, ya, liburan, dan mereka mencari tahu menghitung berapa banyak uang yang perlu dibawa. Jumlah uang yang akan dibawa oleh mereka itu bergantung pada lamanya vacation mereka, ya, liburan mereka. Jadi di sini ada dua variabel, M yaitu jumlah uang yang harus dibawa, T itu panjang lama vacationnya, lama liburannya. Mana yang independen, mana yang dependen. Jadi jumlah uang itu bergantung pada bergantung dependen pada lamanya, ya, pada lamanya vacation, ya. Jadi kalau vacationnya panjang, maka uangnya pun harus gede, banyak. Kalau vacationnya sebentar, maka nggak perlu banyak-banyak. Maka dia ini independen, ini independen, ya. Lengthnya tidak jadi masalah, mau panjang mau tidak masalah, pendek. Jumlahnya ini yang bergantung, jumlah uangnya bergantung pada lamanya liburan. Jadi T itu independen dan M itu dependen. Lanjut sekarang dengan soal berikutnya. Gaby sedang membuat kue, ya. Oh, ini topping kayaknya, mungkin frosting itu, ya. Jadi untuk buat topping kue yang sudah dia bakar sebelumnya, jumlah frosting atau mungkin topping, ya, yang dibutuhkan itu bergantung pada jumlah cupcake-nya, ya. Jadi kalau misalnya si cupcake-nya, si kuenya banyak, ya, maka frostingnya pun banyak, taburan mungkin, ya. Kalau cupcake-nya sedikit, maka frostingnya pun bakal sedikit, ya. Maka yang bergantung yang mana, ya? Yang bergantung itu, ya, kita tentukan terlebih dahulu jumlah cupcake-nya, ya, begitu kan, ya. Baru kita tentukan frostingnya. Berarti frosting itu bergantung pada jumlah si cupcake-nya, ya. Jadi kita hitung dulu si cupcake-nya, baru kita tentukan frostingnya. Maka dia bergantung pada F bergantung pada C, frosting itu bergantung pada cake-nya. Berarti yang independen itu adalah yang cake-nya, sementara dia dependen, bergantung pada jumlah cake-nya. Maka C independen dan F itu dependen. Selanjutnya ini tetap harus ngerti ceritanya, ya. Jadi Gwen is making costumes for play. Si Gwen ini sedang bikin kostum untuk drama. The amount of material, jumlah bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kostum itu bergantung pada banyaknya pemain yang akan main di drama tersebut, ya. Maka apa yang kita perlukan terlebih dahulu, ya,
maka kita tentukan terlebih dahulu jumlah performernya, ya, pemainnya. Nah, baru setelah menentukan jumlah pemain, baru kita tentukan bahannya, materialnya segimana, ya. Jadi kita menentukan, bukan sebaliknya, beli dulu bahan baru mikir berapa orang yang main drama. Jadi kita tidak melihat dari, oh kita punya 100 meter bahan. Oh berarti 100 meter buat pemainnya harus berapa orang, bukan begitu kan ya. Tapi kita tentukan dulu, ini berapa orang, baru kemudian kita tentukan material berapa banyak ini butuhkan. Maka jumlah bahan itu bergantung pada jumlah pemain. Maka pemain itu independen, sementara material itu dependen. Abdul ingin menggantung kain-kain atau baju, ya, kemeja yang ada di klosetnya, di lemarinya. Jumlah baju yang akan digantung itu bergantung pada jumlah hanger yang dia miliki. Ya, jadi ada dua variabel, jumlah baju, jumlah hangernya. Jadi di sini dia bukan punya baju terus dia beli hanger, kira-kira butuh berapa, bukan, tapi dia tidak beli hanger, ya. Hangernya udah ada. Nanti bajunya digantung, ya, kalau gak cukup ya sisa aja dilipat begitu. Jadi kita tentukan dulu ada berapa hangernya, baru kemudian kita tentukan berapa shirt, ya, berapa kemeja yang bisa digantung begitu. Jadi artinya dia jumlah hanger ini tetap, ya, nggak akan berubah. Tapi jumlah kemeja yang akan digantung ini bergantung pada jumlah hangernya. Maka hanger itu dependen, sementara shirtnya itu, kemejanya itu independen. Wendy menjalani tes standar. Semakin banyak pertanyaan yang dijawab dengan benar, maka nilai skornya pun makin besar. Jadi ada dua variabel di sini, jumlah pertanyaan yang dijawab, kemudian skornya. Mana yang independen, mana yang dependen. Jadi kita tentukan dulu, ya, untuk menentukan skor itu kita melihat dari jumlah question yang dijawab. Jadi kita tentukan dulu berapa yang benar, baru kemudian hitung berapa skornya, ya, bukan sebaliknya. Skornya 90. Oh, berarti pasti yang benarnya segini, baru lihat soalnya, bukan begitu kan? Kebalik, ya, kalau kayak gitu. Tapi kita tentukan dulu berapa soal yang benar yang dijawab, baru kemudian kita tentukan soalnya. Berarti jumlah soal yang benar itu dia independen, sementara skor itu dependen, bergantung pada jumlah soal yang dijawab. Maka soal itu S, ya, soal Q, ya, Q itu independen, sementara S, ya, skor itu dependen pada Q. Anaknya N akan berpartisipasi dalam dansa, ya, pertunjukan dansa yang akan datang. Dia membutuhkan beragam kostum untuk setiap dansanya yang akan dijalankan, yang akan dilakukannya. Nah, kita punya dua variabel, jumlah kostum C, kemudian jumlah dansanya. Jadi setiap dansa itu kostumnya beda. Maka yang kita tentukan pertama kali adalah kita tentukan berapa dansanya, berapa buah dansanya, ya, seberapa banyak dansa yang akan dia lakukan. Nah, kemudian kita tentukan baru kostumnya mana saja, ya, berapa jumlah kostumnya. Maka dia jumlah dansa itu independen, sementara jumlah kostum itu bergantung atau dependen pada jumlah dansanya. Maka D itu independen, sementara C itu dependen. Dalam sebuah pertemuan, untuk sebuah pertemuan bisnis, Brad, ya, dia membuat kopi untuk presentasinya, kopian dari presentasinya.
jumlah kopi dari bread itu yang harus dia buat itu bergantung pada jumlah orang yang akan datang. Kalau misalnya ada 30 orang, maka dia perlu bikin kopinya 30, mungkin 35 ya. Dengan dirinya sendiri buat sekretaris, dengan mungkin untuk apa ya, untuk catatan ya, macam-macam, untuk arsip ya. Kalau misalnya 20 orang yang datang, maka 25 misalnya. Dia bikin kopinya, termasuk ini dengan 20 untuk yang datang, kemudian 5 untuk kopi, untuk arsip dan seterusnya. Kalau misalnya yang datang cuma 5 orang, ya mungkin kopinya cukup 10. Ya, semacam itu ya. Contohnya. Jadi ada dua variabel, jumlah kopi yang harus dibuat, terus jumlah people atau orang-orang yang akan datang. Kita tentukan dulu berapa orang yang akan datang, baru kemudian kita tentukan kopinya. Bukan sebaliknya, kita punya 50, udah ngopi 50 nih. Berarti undangnya 45 orang, nah bukan begitu kan? Tapi sebaliknya, kita tentukan dulu, misal tamunya yang mau datang 45 orang, baru tentukan berarti kopinya 50. Nah, harusnya gitu ya. Berarti ini tuh jumlah person itu dia independen, tetap ya, tidak bergantung. Kita bisa undang berapa orang. Nah, jumlah kopi itu bergantung pada atau dependent pada jumlah personnya. Berarti P independen, C-nya dependent. Berikutnya kita punya Sebastian, dia sedang memesan sandwich untuk pertemuan di kantornya. Jumlah pekerja, rekan kerja yang akan datang menentukan jumlah sandwich yang dia akan pesan ya. Jadi ada dua variabel, C jumlah coworker ya, pekerja yang nanti mau ikut meeting, mau ikut rapat. Kemudian sandwichnya. Jadi kita tentukan dulu kan berapa yang mau datang ya pesertanya. Nah, ya. Baru kemudian kita tentukan jumlah sandwichnya. Ya, misal yang datang itu ada 10 orang yang mau rapat. Oh, berarti kita harus pesan 10 juga sandwichnya. Kan gitu ya. Bukan sebaliknya. Kita udah pesan 10 sandwich. Berarti yang kita undang harus 10 orang. Jangan kebanyakan. Soalnya sandwichnya cuma 10. Nah, bukan gitu. Kebalik gitu ya. Jadi kita tentukan dulu coworkernya siapa yang mau datang. Berarti ini independen. Sementara sandwich itu bergantung pada jumlah orangnya. Maka C itu independen, S itu dependent. Selanjutnya seorang pastry chef, tukang masak ya, apa itu, bikin kue ya, tukang bikin kue, Lara. Dia membuat cake, kue untuk retirement party, untuk pesta pensiun ya, berhenti kerja. Jumlah tier on the cake, saya nggak tahu tier itu apa ya, pokoknya jumlah cake-nya mungkin lah ya. Ada berapa cake gitu ya, berdasarkan pada jumlah tamu yang akan datang ya. Jadi misalnya kalau tamunya ada 50 orang, maka mungkin anggap seorang itu makannya 2, berarti kita butuh 100 cake ya, 50 orang ya. Begitu kan, kita tentukan dulu guestnya, number guestnya, tamunya, baru kemudian kita tentukan cake-nya, yang T-nya ini ya. Tentukan dulu guestnya, tentukan, baru kemudian tier-nya, tier cake-nya, jumlah cake-nya. Maka jumlah guest itu independen, sementara tier cake itu dia bergantung pada jumlah guestnya, jumlah tamunya. Jadi G independen, T dependent. Si Holil ini dia sedang berharap mau datang ke jazz festival bulan depan, dan dia menawarkan mau beli tiket untuk semua temannya. Semakin banyak temannya yang mau datang ya, semakin banyak tiket yang akan dia beli ya. Kalau misalnya yang mau datang itu 50 orang, oh tentu dia harus beli 50 tiket ya, bukan sebaliknya ya. Bukan sebaliknya, dia beli misal 25 tiket, kemudian dia tawarin ke 25 orang saja, bukan begitu ya. Kebalik ini ceritanya kalau begitu.
Jadi dia tentukan dulu ya, karena kan dia mau beli itu bergantung pada jumlah orangnya. Berarti jumlah orangnya dia tentukan dulu siapa aja yang mau datang. Nah, baru kemudian dia tentukan tiketnya. Berarti friend itu independen, sementara jumlah tiketnya itu ia dependen pada jumlah temannya. Mana yang dependen? Dependen itu yang T, tiketnya. Bergantung pada jumlah temannya. Di kasir ya, kasir sebuah toko mungkin ya, deli itu, nilai order pesanan customer itu dihitung berdasarkan pada beratnya. Harganya berapa, baru kemudian beratnya ya. Ini ada dua variabel. Nah, bagaimana yang cara kerjanya menghitungnya? Jadi pertama kita tentukan dulu ini beratnya berapa, begitu kan ya. Jadi kita beli daging misal ya, daging ini kita timbang dulu. Oh, ternyata 0,3 kilo misal ya. Berapa 1 kilonya kita hitung, baru kemudian ketemu harganya misal 100.000. Ya begitu. Kita bukan beli 100.000 ininya dagingnya, terserah berapa kilo. Nah baru dihitung, oh ternyata 3,3 kilo, bukan begitu ya. Jadi kita beli dulu, ngambil dulu dagingnya, baru ditimbang ya. Berarti kita tentukan dulu beratnya, baru kemudian kita hitung harganya berapa ini daging ya. Jadi ini tuh independen, sementara harganya atau nilai dari pembeliannya itu bergantung pada atau dependen pada beratnya. Semakin berat maka price-nya, harganya pun semakin mahal ya. Kalau misal belinya ternyata banyak 3 kilo ya, 10 kalinya ini 1 juta ya. Yang independen itu berarti yang W. Berikutnya, Barry dan Kevin, dua orang ini sedang menyiapkan makanan untuk disajikan di shelter atau penampungan ya, local homeless, orang-orang yang gelandangan yang tidak punya rumah. Jumlah orang yang akan bisa disajikan kasih makanan itu bergantung pada jumlah makanan yang mereka siapkan. Nah, ini beda lagi dengan tadi tamu ya. Kalau tadi ketika rapat itu kan dia tentukan dulu mau berapa orang yang dipanggil, yang diajak rapat, yang datang berapa orang ya. Baru kemudian siapin makanannya. Ini beda lagi ceritanya. Jadi karena dia kan bukan mengundang kayak tadi ya. Jadi dia ceritanya dia siapin makanan, cari misal sumbangan dari mana-mana, dapat budget misal 1 juta misal. 1 juta ini jadi dapat berapa porsi ini? Ya kita dihitung dapat berapa porsi. Nah kemudian dia baru bikin undangan. Ini kita kasih berarti ke sekian orang ya, seperti kayak kurban kalau di kita itu ya. Jadi yang ditentukan pertama itu berapa jumlah mealnya yang disiapkan sesuai dengan budget yang udah ada ya. Karena kan kalau misal budgetnya kurang ya nggak bisa juga ya. Jadi kan ini bergantung pada budgetnya, atau malah jangan sampai kurang ya, budgetnya 1 juta ya, bikin makanannya cuma kurang gitu ya, nanti kan nggak boleh begitu. Jadi ditentukan dulu, siapkan dulu mau dapat berapa makanan nih, berapa porsi, udah ketemu ya jumlahnya, baru kemudian dia tentukan berapa orang yang akan dikasih. Jadi jumlah makanan itu independen di sini ya, dalam konteks ini tidak bergantung pada yang lain, tidak bergantung pada jumlah orangnya, tapi jumlah orang yang bisa dikasih itu bergantung pada jumlah mealnya, makanannya. Berarti ini dependen. Sehingga kalau misalnya ternyata ya ini bisa untuk 200 porsi, maka di undangannya pun 200 orang. Kalau misalnya ada 250 orang, ini nggak akan berubah si porsinya itu ya, karena batasannya udah dari awal cuma 200 ya. Sehingga jumlah orang ini ya, jumlah orang yang akan dikasih makan itu bergantung pada jumlah porsinya. Jadi P itu dependen pada mealnya atau makanannya. Maka yang independen adalah M ini.